Mencari konstanta ilahi. Rahasia logika di balik angka 25 dan 27 dalam syarat berjamaah. Bahagian 2. Menarik sekali untuk melanjutkan pengembaraan logika ini. Jika sebelumnya kita membahas angka 24 sebagai batas kemurnian materi pada emas, sekarang kita harus membedah mengapa dalam urusan kemurnian spiritual syarat berjamaah. Rasulullah SAW terkadang menyebut angka 25 dan di waktu lain menyebut 27. Mari kita bedah menggunakan logika konstanta ilahi yang ada. Di bahagian 1 sudah kita bahas tentang rahasia pergeseran angka dan analisis numeriknya. Selanjutnya kita bahas analogi dengan karat emas. Analogi emas. Campuran yang memperkuat. Tadi disebutkan bahawa emas 24 karat tidak bisa menempel di logam perhiasan jika dipaksakan lebih, atau terlalu murni untuk bekerja sendiri. Begitu juga dengan manusia. Syarat sendiri, 1 derajat. Ibarat emas murni yang sangat lunak. Ia bernilai, tapi rapor dan sulit dibentuk menjadi perhiasan peradaban. Syarat berjamaah, 27 derajat, ibarat proses pemurnian sekaligus penguatan. Kehadiran orang lain, makmum lain, di samping kita berfungsi seperti logam campuran yang membuat emas tadi menjadi kokoh, indah, dan bisa menjadi perhiasan yang bermanfaat bagi sosial. Di mana letak rumus baku itu? Jika anda bertanya dari mana rumus 27 itu berasal, jawabannya terletak pada manajemen RC. Dalam fisika, ada yang disebut konstanta Planck atau kecepatan cahaya yang nilainya absolut. Jika nilai itu berubah sedikit saja, alam semesta hancur. Begitu pula dalam syariat, 24 karat adalah konstanta untuk kestabilan materi, dunia. 27 derajat adalah konstanta untuk akselerasi ruhani, akhirat. Allah menetapkan angka 27 sebagai titik jenuh tertinggi pahala berjamaah kerana di angka skim hubungan antara hamba dengan pencipta dan hamba dengan sesama manusia mencapai titik keseimbangan sempurna. Sebuah renungan penutup, jika emas 24 karat adalah standar dunia untuk kekayaan harta, maka syarat 27 derajat adalah standar langit untuk kekayaan jiwa. Keduanya adalah rumus baku yang memastikan bahawa tidak ada usaha yang sia-sia di mata Sang Pencipta.